Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Kita masih pelajaran 6 tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6, yaitu pelajaran indahnya saling membantu dan hidup rukun. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 sampai dengan 3 dan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan hal kebaikan. Jadi ini tolong-menolong dalam hal kebaikan dan kebajikan serta takwa. Jadi kita tidak boleh tolong-menolong dalam hal yang tidak baik. Kita harus tolong-menolong dalam hal kebaikan atau kebajikan dan untuk meraih takwa. Dan tidak diperbolehkan tolong-menolong untuk perbuatan dosa dan juga perbuatan untuk menimbulkan permusuhan. Kita tidak diperbolehkan. Kemudian kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam berbuat baik dan ketakwaan. Sebaliknya, kita itu diminta untuk menghindari saling menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, ada teman kita yang mengajak membolos. Nah, hendaklah kita menghindari atau menolak karena membolos itu perbuatan yang tidak baik. Tetapi jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Begitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, begitu pula jika ada teman yang mengajak kita nonton televisi atau main game terus-menerus sehingga lupa akan belajar, lupa makan, lupa belajar, terus-terusan main game. Kita harus menolaknya. Tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus mau bergabung. Ini tidak boleh terbalik ya anak-anak ya. Diajak belajar nggak mau, malah ajak main game, ini langsung tancap gas. Ini tidak boleh. Jadi kita kalau diajak belajar, segeralah untuk bergabung. Karena belajar bersama itu sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapatkan karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Ma'idah ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada. Haji wada apa anak-anak? Haji yang terakhir, haji yang dilakukan oleh Nabi yang terakhir. Allah SWT menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini, maksudnya pas haji wada itu ya, telah aku sempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridho Islam sebagai agamamu. Itu Allah berfirman seperti itu. Kemudian anak-anakku, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 ini juga diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita hindari. Jadi ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan kita amalkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 12 dinyatakan, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain,
karena berprasangka itu adalah dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, ngerasani, karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Jijik bukan? Iya kan? Ya. Kemudian pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing. Karena semua itu adalah perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang suka bergunjing itu seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu itu kamu sangat merasa jijik ya, bangkai saudara yang sudah mati dimakan itu sangat jijik. Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan jelekan orang lain itu tidak boleh, harus ditinggalkan. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, kita harus segera bertobat dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini anak-anakku. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang paling ganteng, bukan paling orang yang cantik, paling pangkatnya tinggi, paling kaya, itu bukan. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 13. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia. Manusia itu terdiri atas laki-laki dan perempuan. Kemudian manusia itu suka berkumpul, suka berkelompok, sehingga mereka membentuk suatu suku atau menjadi suatu negara atau bangsa. Allah SWT mengingatkan bahwa manusia itu suka berkumpul, suka berkelompok. Ketika kita berkelompok, apa yang harus kita lakukan? Ya, benar, jika kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar salah paham atau berprasangka negatif atau saling bergunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar atau paling baik, ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Begitu ya anak-anakku. Jadi yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Dari apa yang kita sampaikan tadi, Pak Guru sampaikan tadi, dapat disimpulkan. Yang pertama dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 mengajarkan kita untuk saling tolong menolong dengan sesama dalam perbuatan baik dan takwa, dan tidak tolong menolong dalam hal perbuatan dosa, saling bermusuhan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 dapat kita simpulkan mengajarkan agar kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan ajaran agama untuk Nabi Muhammad SAW, serta Allah Subhanahu wa taala ridha agama Islam itu sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW.
Yang ketiga, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 mengajarkan agar kita beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah berprasangka buruk kepada orang lain, karena hal itu adalah dosa besar. Dan yang terakhir yaitu ayat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan kepada kita bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Itu anak-anakku ada 4 ayat, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 2, Quran Surat Al-Maidah ayat 3, Al-Hujurat ayat 12, Al-Hujurat 13. Sudah kita sampaikan dan itu kesimpulannya. Silakan anak-anak untuk diulang-ulang dan dibaca pada buku paketnya. Saya cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.